Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bimbingan hasil penelitian, tugas akhir karya tulis ilmiah, dan skripsi dengan konsentrasi teknologi pangan. Adapun rujukan penyusunan bab hasil penelitian itu adalah tujuan khusus penelitian, skala ukur variabel penelitian. Hasil penelitian pada umumnya berisi tentang proses penelitian, gambaran variabel dependen, dan gambaran variabel independen. Seperti contoh penelitian YH. Tujuan khusus satunya adalah diketahui gambaran daya terima organoleptik, warna, tekstur, aroma, dan rasa pada produk berupa brownies dengan 3 produk dikasih kode F1, F2, dan F3. Tujuan khusus kedua yaitu diketahui gambaran kandungan energi pada brownies. Ya, tujuan ketiga diketahui gambaran kandungan protein pada produk yaitu brownies tadi. Yang keempat diketahuinya perbedaan daya terima organoleptik. Ada warna, tekstur, aroma, dan rasa antar brownies. Yang kelima diketahuinya perbedaan kandungan energi produk brownies. Dan yang keenam adalah diketahuinya perbedaan kandungan protein produk brownies. Ya. Maka tabel untuk menjawab tujuan khusus 1, TK itu adalah tujuan 1. Yang pertama adalah gambaran daya terima organoleptik, warna, tekstur, aroma, dan rasa produk F1. Ya, silahkan F1-nya langsung digantikan dengan produk dengan sesuai nama produk atau masih menggunakan F1. Nah, hal pertama yang harus Anda tampilkan adalah pilihan daya terima itu terdiri dari sangat tidak suka, agak suka, suka, dan sangat suka. Ini kembali lagi persepsi hedonik yang Anda ajukan pada responden. Di sini Anda harus menampilkan bahwa yang memilih sangat tidak suka itu berapa N-nya, berapa persen dari jumlah panelis. Begitu juga dengan tekstur, aroma, dan rasa. Jadi tampilkan jumlah dan tampilkan nilai persen berdasarkan jumlah panelis. Ya, jangan lupa pada tabel untuk menjawab tujuan khusus 1 ini dicantumkan selalu sumber data. Di sini sumber datanya adalah data penelitian tahun 2021. Setelah tabel, maka ada interpretasi data tabel tadi. Misalnya berdasarkan tabel titik-titik ini disesuaikan dengan urut tabel, daya terima warna produk F1 sebagian besar panelis misalnya 65% agak suka. Jadi nanti presentasikan atau interpretasikan presentasi tertinggi atau terendah dari panelis. Tapi ini mengingat daya terima, maka ada baiknya yang diinterpretasikan adalah proporsi yang tertinggi. Ya, dari keempat. Begitu juga nanti untuk tekstur, aroma, dan rasa. Jadi pada bawah tabel ini ada interpretasi yang terdiri dari 4 kalimat. Ya, berkenaan dengan produk F1. Nah, hal yang sama ya, menjawab tujuan SU1 tadi kan ada 4. Ya, lanjutkan juga atau sama persis dengan tabel tadi itu untuk produk F2. Kalau dia cuma 2 produk tambah F2, kalau dia 3 sampai F3. Sama persis dengan keterangan tabel 1 tadi. Ya, interpretasinya juga. Lanjut. Begitu juga dengan untuk produk F3. Maka tampilkan tabel ini, sumber data, dan interpretasi tabel. Ya. Selanjutnya, tabel tersebut sebenarnya bisa disederhanakan menjadi digabung. Ya, ada beberapa pembimbing itu lebih menyetujui tabelnya digabung. Ada kelebihan tabel digabung ini, Anda nanti bisa buat dia dalam bentuk landscape pada saat kalau tadi kan per produk. Nah, kalau di sini interpretasinya menjadi lebih baik. Mengapa? Misalnya untuk agak suka. Jadi agak suka ini kita akan membandingkan untuk warna. Warna kita bisa misalnya yang tertinggi adalah tidak suka. Tidak suka ini di warna Anda bisa melihat dari F1, F2, dan F3. Jadi kita apakah
warna ini ada, kita bisa menyajikan dan melihat datanya per produk. Kalau tabel sebelumnya kita harus buka-buka halaman. Ya, ini mempermudah dalam analisis saja. Tapi ini kembali ke pembimbing. Kalau secara pribadi, saya lebih suka yang ini karena nanti waktu pembahasannya atau waktu menganalisisnya kelihatan. Tidak harus bolak-balik lembaran hasil penelitian. Nah, interpretasinya ini sama seperti tadi, karena ini berkenaan dengan daya terima, ada baiknya proporsi tinggi yang tertinggi itu yang kita narasikan atau interpretasikan. Untuk besaran proporsi atau persentase bisa saja tidak ditampilkan pada narasi di bawah tabel, karena apa? Angka-angka ini kan sebenarnya sudah ada pada tabel. Beberapa pendapat mengatakan kalau kita menyajikan kembali di narasi itu terjadi replikasi data. Ya kalau dia sudah di tabel, mengapa harus ada narasi? Maka fokusnya adalah interpretasi. Hindari membaca di tabel. Kalau kita membaca di tabel, artinya kan kita langsung tabel sama narasi. Padahal kita bisa memilih penyajian hasil itu bisa tabel, bisa narasi. Ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh interpretasi berdasarkan persentase. Kalau nanti persentasenya di antara 26 sampai 49, maka kalimat interpretasinya adalah hampir sebagian responden. Untuk responden itu bisa digunakan sebelum hasil, tapi kalau pada bab hasil, karena kita sudah tahu siapa responden kita, balita, ibu hamil, atau orang dewasa, langsung disebutkan. Nah, kalau dia kisaran proporsinya itu ada di kisaran 76 sampai 99%, maka hampir seluruh responden. Jadi ini contoh interpretasi berdasarkan presentasi yang bisa Anda gunakan. Selanjutnya, tabel untuk menjawab tujuan khusus 2, yaitu gambaran kandungan energi. Ya, kandungan energi ini kan berupa data numerik ya pada umumnya peminatan teknologi pangan. Maka energi ya, ambil nilai min atau rata-rata. Ya, rata-rata daripada F1, F2, F3. Sebenarnya energi dengan protein ini bisa digabung, tetapi kita kembali lagi ke tujuan khususnya digabung atau tidak. Ya, kalau dia tidak ya kita paksa pisah begini, tapi kalau dia gabung penyajiannya digabung. Ini untuk menjawab tujuan khusus kedua dan 3. Jangan lupa interpretasinya. Sebutkan dari ketiga ini biasanya penyajiannya berdasarkan tabel sesuai nomor urut tabel, kandungan energi tertinggi ditunjukkan pada produk mana dalam kurun berapa kilokalori. Sekali lagi, angka di bawah narasi boleh tidak ditampilkan karena ada di tabel. Begitu juga tujuan khusus yang ketiga, yaitu untuk kandungan protein. Jadi dari ketika produk ini, bunyikan, narasikan yang tertinggi. Ya. Untuk menjawab tujuan khusus yang keempat, yaitu perbedaan daya terima organoleptik, kita bisa menyajikan dalam tabel berikut, di mana kita sajikan adalah nilai min ya dari skor organoleptik tersebut plus minus standar deviasinya. Yang di kanan nilai signifikan itu diperoleh dari uji Kruskal-Wallis, di mana kalau Kruskal-Wallis bermakna nanti diteruskan dengan uji Mann-Whitney. Sehingga di sini ada kode A itu di mana F1 sebagai referensi atau pembanding, sementara B itu adalah F2 sebagai pembanding. Ya, kita bisa melihat di sini untuk warna itu signifikan, di mana F2 itu berbeda dengan F1. F3 itu berbeda dengan F1 dan F3 juga berbeda dengan terhadap F2. Itu penjelasannya. Anda tulis keterangan seperti itu. Sementara yang di bawah ini, nilai signifikansi ini diperoleh dari analisis uji Friedman. Dalam produk F1 kita melihat apakah ada hubungan warna, tekstur, aroma, rasa. Jadi ini seperti Peretti test tetapi dia lebih dari 2. Itu namanya uji Friedman. Ya, kita tampilkan nilai signifikansinya di sini dikatakan berarti ada hubungan warna, tekstur, aroma dan rasa pada produk F1 dan F2. F3 tidak menunjukkan keterkaitan antara 4 mutu organoleptik tersebut. Selanjutnya, interpretasinya berdasarkan tabel, kita akan mengangkat, kita akan interpretasikan yang bermakna berdasarkan nilai
signifikansinya. Ya. Selanjutnya, hal yang sama juga kita lakukan untuk menjawab tujuan khusus kelima, yaitu kandungan energi produk. Tetapi pada kandung energi kita tidak ada uji Friedman karena dia cuma satu. Dalam masing-masing produk itu tadi kita satu. Ya. Ya. Oke, tetapi tadi kalau nanti tabelnya itu kita ingin melihat hubungan antar zat gizi dalam satu produk, itu bisa saja uji Friedman. Tapi tujuan khusus ini dia memisahkan antara energi dengan protein. Interpretasinya berdasarkan tabel, sebutkan, uraikan nomor urut tabel, ada perbedaan kandungan energi. Ya, antar kata produk ditunjukkan oleh kelompok mana yang menunjukkan perbedaan. Ya, selanjutnya kita akan melihat untuk menjawab tujuan khusus ke-6, ya, yaitu ingin melihat perbedaan kandungan protein produk hampir sama atau sama dengan tujuan energi tadi, maka yang tabel tampilkan seperti ini, nilai min plus minus standar deviasi, dan dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Jika ingin melihat signifikansi dulu ada perbedaan, kita ingin melihat kelompok produk mana yang menunjukkan perbedaan. Ya, interpretasinya di sini bahwa kandungan produk antar ketiga menunjukkan perbedaan. Ini lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansi ini pun tidak ditampilkan, tidak masalah karena sudah ada di tabel di atasnya. Ya, dan diteruskan dengan interpretasi Mann-Whitney. Yang berbeda adalah F1 dengan F3 dengan F1. Terus F3 dengan F2. Sementara F2 itu tidak berbeda bermakna dengan produk F1. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai catatan bahwa interpretasi setiap tabel itu merupakan kesimpulan untuk bab penutup. Tetapi angkanya yang tidak dicantumkan. Tetapi ada beberapa pembimbing itu minta dicantumkan karena supaya nggak bolak-balik gitu. Ya. Tetapi biasanya untuk kesimpulan itu narasi tadi tanpa angka. Ya. Oke. Selanjutnya siapkan pada bagian lampiran yaitu master tabel. Ya, di sini saya contohkan nomor, kode panelis sesuai dengan jumlah panelis, ini Bunda dan seterusnya. Kalau Anda nanti tampilkan betul sesuai nomor urut. Dan ini pilihan jawabannya. Misalnya dia sangat suka tadi kodenya 4 atau 5. Jadi isikan sesuai dengan persepsi yang dia berikan pada saat uji organoleptik. W itu warna, T itu tekstur, A itu aroma, R itu rasa. Nanti bisa ditambahkan di bawah itu keterangannya apa. Sehingga pembaca yang baru ya itu bisa mengerti apa maksud master tabel ini atau isinya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan pada kesempatan bimbingan ini. Silakan berproses dan kalau ada apa-apa silahkan disampaikan melalui WA Group. Demikian Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.